Yesus. Terima kasih Tuhan, aku tak pernah sendiri. Saat sekelilingku menghilang dan hatiku mulai sepi, Engkau yang selalu menghiburku. Saat semua tak menganggapku ada dan aku hampir terjatuh, Engkau menarik tanganku, melihatku dan tersenyum. Engkau, Yesus, berkata bahwa masa depan sungguh ada dan harapanku tak akan hilang. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah online hari ini. Nah, adik-adik senang gak bisa kembali beribadah kepada Tuhan? Kalau Kak Nia senang banget karena kita bisa terus mengenal Tuhan kita yang luar biasa ini. Nah, sekarang ayo kita siapkan hati kita untuk beribadah ya adik-adik. Sebelum memulai ibadah, ayo kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai ibadah ini dari awal sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Nia mau ajak adik-adik menyanyikan satu lagu yang mungkin adik-adik sudah pernah dengar. Lagu ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah, sebab Tuhan itu benar-benar ada dan memberikan mukjizatnya dengan tepat. Mari kita belajar dan menyanyikan bersama-sama. Jangan pernah menyerah. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
berputus asa, tersisa Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, tersisa Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo adik-adik, kita bertemu lagi untuk beribadah bersama, membaca merenungkan firman Tuhan. Ibadah kita adalah kerinduan hati kita dekat Tuhan, mengenal Tuhan, dan juga bagaimana bersikap benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bulan ini adalah bulan yang pertama di tahun yang baru. Tuhan berkati dan pimpin kami dengan hikmat dari Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, pernahkah adik-adik merasa, oh tahun baru, tapi tuh kan aku kena marah lagi hari ini, tuh kan aku bikin salah lagi hari ini. Pernahkah adik-adik merasa putus asa? Aduh, bagaimana ya? Kenapa aku seperti ini? Ganti tahun tetap saja sama. Apakah ada harapan untuk aku? Bagaimana ya Tuhan terhadap aku? Adik-adik, hari ini kita mau kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Seperti apa Dia itu? Dan kita juga mau belajar sikap-sikap yang kita lihat ada di Alkitab. Mana yang kita bisa teladani? Nah, firman Tuhan mau sampaikan sesuatu untuk kita hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini dari Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 hingga yang ke-26. Firman Tuhan mencatat, memberikan judul di situ, orang lumpuh disembuhkan. Mari kita renungkan bagian firman ini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu,
Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Yipi, yipi. Adik-adik tahu mengapa Kak Ali sangat suka cita? Karena di ayat yang ke-20 dalam cerita yang tadi kita lihat, Tuhan Yesus melihat iman mereka ketika orang-orang itu diturunkan. Satu orang diturunkan oleh 4 orang dari atas atap yang dibongkar itu. Si lumpuh itu diturunkan dan Tuhan Yesus melihat iman mereka, percayanya mereka kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang penting. Dia katakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Artinya apa? Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa kita. Ya, jadi apakah kita perlu menyesali terus diri kita lalu kita menjadi patah semangat tahun baru? Aku salah lagi hari ini. Ya, janji mau bangun pagi, aku terlambat lagi. Aku janji meringkas mainanku, terlambat lagi, tidak melakukannya. Aku janji mau berani mengakui kesalahan atau melakukan yang benar, lalu aku salah lagi, aku tidak berani lagi, aku berbohong lagi, aku berdosa lagi. Adik-adik, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada banyak orang waktu itu bahwa Dia adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Dia juga bisa mengampuni dosamu dan dosaku. Datang pada Tuhan, minta ampun, terima pengampunan dengan percaya, dengan iman. Lalu jangan berbuat dosa lagi. Bangkit semangat melakukan yang benar. Bersama dengan Tuhan kita punya kekuatan, kita punya power untuk melakukan yang benar. Adik-adik, sikap Tuhan Yesus menyambut orang yang mencari Dia, menyambut anak-anaknya. Wah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disambutnya. Kita juga disambutnya setiap saat. Apalagi sudah berusaha. Adik-adik tahu 4 orang itu, mereka berusaha itu bukan berusaha yang biasa saja. Ya, ayo kita gotong. Ayo kita mencari Tuhan Yesus. Di mana ya? Ya, rumahnya penuh. Di mana Tuhan Yesus ada? Aduh, sorry ya teman, kami tidak jadi bawa kamu ke Tuhan Yesus. Sorry ya, karena apa? Tempatnya penuh, jadi kami sudah nggak bisa masuk. Wah, batal deh, pulang yuk, pulang. Oh, tidak seperti itu. 4 orang itu berusaha. Orang itu berusaha dengan sungguh-sungguh adik-adik mencari Tuhan Yesus seperti untuk diri mereka sendiri. Padahal 4 orang itu mau menolong seorang yang sakit tadi. Luar biasa ya, Tuhan Yesus itu mau menyambut mereka semua. Dan berusaha dengan sungguh-sungguh, lah itu bisa kita teladani. Berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan. Khususkan waktu, khususkan diri untuk bersaat teduh, baca firman Tuhan, berdoa, setiap hari bersekutu dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus mau setiap kita selalu berusaha mencari Tuhan seperti itu. Tidak seperti orang-orang Farisi malah mempertanyakan Tuhan. Loh, siapa dia? Yesus ini, mengapa dia bisa mengatakan dosamu diampuni kepada orang itu?
Wah, dia menghujat Allah ini. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal siapa Yesus? Yesus itu Allah yang datang menjadi manusia supaya bertemu dengan manusia, supaya bisa dekat, dan kemudian dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Dosamu dan dosaku juga. Karena itu kita perlu menjaga hati terus dekat pada Tuhan. Berusahalah terus mencari Tuhan. Kita bersama-sama mencari Tuhan bukan berarti karena kita belum ketemu Tuhan. Tapi kita mencari Tuhan untuk bisa selalu dekat kepada Tuhan. Kita menjaga hati kita. Kita boleh belajar pada waktunya belajar. Dan ingat kita berdoa. Setiap mau sekolah, kita berdoa, Tuhan, aku mau sekolah. Tunjukkan padaku apa yang kau ingin aku pelajari. Tolonglah aku untuk mentaati guru, untuk belajar dengan rajin. Tolonglah aku untuk mengembangkan talentaku, pikiran-pikiranku, supaya aku menjadi anak-anak yang pandai, yang berguna, yang bisa memuliakan Tuhan. Tuhan, aku bangun tidur ini di rumah. Kami tidak bisa ke sekolah. Kami tidak bepergian. Tuhan, pimpinlah aku supaya aku melakukan kehendak-Mu hari ini di rumah. Kepada siapa? Kepada diriku sendiri, menjaga dengan baik kesehatan dan diriku. Seperti sering cuci tangan itu ya. Kemudian juga selalu bersihkan badan. Nah, lalu kemudian juga terhadap orang-orang di rumah. Siapa saja yang di rumahmu? Berbuatlah baik yang benar kepada mereka. Adik-adik berusaha terus dekat dengan Tuhan. Itulah pesan firman Tuhan hari ini. Kita mau menjadi seperti 4 orang itu. Percaya kepada Tuhan Yesus dan 1 orang lumpuh itu. Beroleh kasih karunia Tuhan. Kita mau terus menjaga ya diri kita, sikap, tingkah laku, perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita mau dekat Tuhan, perkataan kita memuliakan Tuhan. Semua yang baik, yang benar kita katakan. Kita tidak hanya berbicara untuk kepentingan kita, tapi kita bisa memberikan penghiburan, penguatan kepada orang-orang di sekitar kita. Lihat ada wajah capek nih di rumah. Kita lakukan yang menyenangkan. Mungkin kita buatkan minum, kita ambilkan makan atau snack kalau ada di rumah, atau kita bawakan kata-kata kita. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada mama papa. Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan kepada siapa yang sakit di rumah misalnya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita ucapkan kata-kata yang menunjukkan itulah Tuhan kepada orang lain di sekitar kita. Adik-adik, meskipun ya kita saat ini terbatas gerakannya untuk hanya ada di rumah, tidak pergi kemana-mana, tetap kita bisa aktif, berusaha terus bersama dengan Tuhan. Kita lakukan semua yang benar. Kita tidak perlu menyerah. Ya hari ini loh tapi aku capek. Hari ini panas sekali. Nggak jadi mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Hari ini aku rasa malas sekali. Jadi aku lebih baik santai aja, tiduran saja, urus diriku sendiri saja. Tidak ada alasan. 4 orang tadi membawa temannya untuk berusaha menemukan Tuhan, untuk berusaha sampai kepada Tuhan meskipun harus bongkar atap, menurunkan dengan hati-hati, kalau tidak mungkin temannya akan jatuh. 4 orang itu tidak patah semangat, tidak berhenti melihat rumahnya penuh, tidak bisa masuk. Mereka tidak patah semangat. Mereka terus berusaha. Mereka mencarikan Tuhan untuk teman ini. Kita juga bisa membuat diri kita dekat dengan Tuhan, dan kita membawa orang lain merasakan kasih Tuhan. Mari kita terus berdoa adik-adik.
Selain kita melakukan semua tindakan kita dan perkataan yang baik dan benar, kita berdoa untuk dunia ini. Saat ini situasi yang sulit ini, kita berdoa sakit penyakit cepat-cepat pergi, virus cepat-cepat pergi, bisa diatasi dan selesai. Adik-adik, mari kita terus berdoa. Ya, semangat berdoa. Ini adalah tahun yang baru, bulan yang pertama. Kita semangat, kita mau bersyukur Tuhan terus bisa mengampuni dosa kita, memberikan anugerah terbesar bagi kita, dan kita mau terus berusaha. Bekerja sama, kita membawa orang melihat Tuhan, bertemu Tuhan. Kita membawa diri kita mendekat pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menunjukkan kepada kami tidak perlu menyerah ketika kami jatuh dalam dosa, kami lupa janji, kami mau memperbaiki diri bersama dengan Engkau. Kami mau semangat, kami tidak mau menyerah. Karena Tuhan, Engkau sanggup mengampuni dosa-dosa kami. Kami mau juga terus berusaha membawa diri kami maupun orang lain untuk dekat kepada Tuhan. Bertemu Tuhan, mengikut Tuhan setiap saat. Apapun tantangan kami mau selalu dekat Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang tidak pernah jauh dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik semuanya, berjumpa lagi kita hari ini. Yuk sama-sama kita menghafalkan ayat Alkitab. Ayat itu diambil dari Alkitab. Minggu ini ayat yang kita hafalkan adalah Yohanes 14 ayat 6a. Berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yuk, sekarang kita coba pakai gerakan ya. Yohanes 14 ayat 6a. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, bisa semua kan ya? Yuk sama-sama kita coba di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan dengan melakukan gerakan ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, adik-adik, gimana dengan firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya? Iya, kita bisa mengenal Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat dengan menyembuhkan orang lumpuh. Sekarang ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan lagu Yang Lumpuh Berjalan. Ayo.
Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Yesusku ajaib, luar biasa. Hai adik-adik, bersama Kak Santi. Kita mau membuat aktivitas. Aktivitasnya seperti ini. Si lumpuh dibawa oleh 4 orang temannya kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.